Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan belajar OSN Fisika. Pada chapter 6 atau pertemuan ke-6, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah balok mulai meluncur turun dari keadaan diam di sini, ya, dari keadaan diam pada puncak tempat meluncur yang ketinggiannya adalah H1 di sini di atas tanah. Balok meninggalkan tempat luncur bergerak dengan horizontal sempurna pada ketinggian H2 di sini, ya, di atas tanah. Balok akhirnya membentur tanah dengan arah kecepatan membentuk sudut theta di bawah sumbu horizontal. Berarti ini adalah sumbu horizontalnya, ya. Maka di bawah itu dikatakan di bawahnya. Dengan percepatan gravitasi bumi adalah G. Tentukan ketinggian H2 dalam besaran H1 dan theta. Maka dengan demikian kuncinya, ya, pada posisi pertama ini energi mekaniknya sama dengan pada posisi H2 dan sama posisinya pada waktu saat menyentuh tanah. Maka dengan demikian titik-titik yang dilewati di sini, ya, itu akan memiliki hukum kekekalan energi mekanik yang sama. Maka dengan demikian kita ambil, ya, H2-nya berapa terhadap H1 di sini, ya. Maka dengan demikian kalau ini nanti dikatakan V0 ya boleh, ya. Kemudian di sini 1 juga boleh. Maka dengan demikian pada posisi saat menyentuh tanah, ya, maka dengan demikian itu disebut dengan V1 di sini, ya. Saat menyentuh tanah, maka yang searah dengan sumbu X namanya V1X, yang searah dengan sumbu Y namanya V1Y. Karena membentuk sudut theta, maka yang mendatar adalah cosnya, ya, yang searah sumbu Y adalah sinnya. Maka dengan demikian V1X sama dengan V cos theta, ya. Maka dengan demikian V1Y sama dengan V sin theta. Maka dengan demikian kalau V-nya kita ambil besarannya bahwa V sama dengan V1X dibagi dengan cos theta dimasukkan terhadap V1Y, maka V1Y sama dengan V1X. V1X dibagi cos theta dikalikan dengan sin theta. Maka dengan demikian sin theta per cos theta adalah tangen theta. Maka dengan demikian tangen theta adalah V1Y dibagi dengan V1X. Artinya pada posisi ini tetap menggunakan bentuk resultan, ya, terhadap Vx dan terhadap Vy. Maka tangen theta menemukan bahwa persamaan biasanya adalah Y dibagi dengan X karena kecepatan, maka V1Y dibagi dengan V1X. Ini tinjauan pada arah kecepatan mendatar dan kecepatan vertikalnya. Kita lanjutkan, ya. Maka dengan demikian, kalau di sini sebagai V0, V sama dengan V0, artinya energi mekanik pada titik 1 pada H1 itu harus sama dengan pada H2. Maka dengan demikian hukum kekekalan energi mekanik saat bola lepas dari H1 di sini mau lepas ini, ya, saat akan lepas, maka
benda akan bergerak mendatar sempurna, ya, karena dia akan menuju titik saat menyentuh tanah pada waktu V1X dan V1Y, maka V0Y sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian yang ada adalah V0X sama dengan V. Berarti arah yang ke sana itu disebut dengan V0X sama dengan V-nya. Sehingga setengah MV kuadrat itu sama dengan, ya, H1 dikurangi H2. Maka dengan demikian tadi dikatakan energi mekaniknya pada titik ini sama, ya. Sehingga V sama dengan, ya, akar 2G dikalikan perkalian dari H1 dikurangi dengan H2. Maka dengan demikian V-nya sama dengan V0X, ya. Sehingga V-nya sama dengan akar dari GH, ya, dari 2G perkalian H2 dikurangi H1 sama saja V0X-nya juga sama dengan akar dari 2G perkalian H1 dikurangi dengan H2. Ini namanya horizontal sempurna. Ini pada waktu sejajar dengan sumbu, ya, dengan sumbu X sebagai dasar benda pada ketinggian H2. Maka di sini di bawahnya nanti. Maka dengan demikian tadi sudah dikatakan V1X, ya, searah atau mendatar, sama-sama mendatar. Maka dengan demikian sama-sama mendatar, maka V1X sama dengan juga akar dari 2G perkalian H1 dikurangi dengan H2. Kenapa demikian? Titik yang ada dilewati benda ini memiliki energi mekanik yang sama, ya. Sekarang kita lihat pada waktu benda diluncurkan sebenarnya sudah memiliki kecepatan model ini, ya. Maka V-nya pada sumbu Y di sini, ya, pada ketinggian H1 adalah V-nya sama dengan akar dari 2GH1 sebelum sampai ke H2. Maka dengan demikian pada posisi paling awal di sini disebut dengan V1Y, ya, berbanding lurus dengan H1. Maka dengan demikian V1Y sama dengan akar dari 2GH1. Jadi di sini adalah bentuk yang dikatakan dengan kecepatan V0, maka yang ada hanya energi potensialnya. Maka dengan demikian, ya, persamaan tadi, ya, menjadi bahwa tangen theta adalah sama dengan V1Y dibagi dengan V1X. Maka dengan demikian akar dari 2GH1 dibagi akar dari 2G perkalian H1, ya, dikurangi dengan H2. Karena sama-sama akar, maka ini harus dikuadratkan, ya. Maka kalau dikuadratkan kemudian dikalikan silang, maka tangen theta kuadrat adalah perkalian dari H1 dikurangi H2 sama dengan H1-nya. Yang sama kita kumpulkan, maka H1 tangen kuadrat theta ini dipindah ke ruas kiri negatif H1 sama dengan H2 tangen kuadrat theta. Ya, itu caranya, ya. Nah, maka dengan demikian, ya, H2-nya, ya, H2-nya harus sama dengan H1. Maka tangen kuadrat theta dikurangi 1 dibagi dengan tangen kuadrat theta. Maka dengan demikian bisa kita lanjutkan, ya. Ini tangen kuadrat theta dibagi tangen kuadrat theta sama dengan 1, masih ada 1 per tangen kuadrat theta. Maka dengan demikian, ya, 1 per tangen kuadrat theta sama saja kebalikan dari cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Maka H1-nya sama dengan H2-nya sama dengan H1 perkalian dari 1 dikurangi cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Inilah yang diinginkan, bahwa H2 bisa dicari dengan besaran H1, bisa dicari dengan keadaan bentuk sudut yang dibentuk yang terjadi saat menyentuh tanah. Itulah keadaan soal nomor 1, Semuanya menggunakan variabel, jadi harus kita
bisa menggunakan logikanya dengan baik. Ya. Kita lihat pada soal yang nomor 2, seseorang melempar batu dengan sudut awal 45 derajat terhadap sumbu horizontal dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ya, batu dilempar dari ketinggian 2 meter di atas tanah. Ya, berarti ada perbedaan tinggi pada waktu dari tanah sampai tempat pelemparan adalah 2 meter. Abaikan gesekan udara. Anggap bahwa G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan pertama, berapa lama batu untuk menempuh titik tertinggi ya dari lintasannya? Yang B, tentukan ketinggian maksimum batu diukur dari tanah. Kita ambil satu persatu pembahasannya. Ini yang diketahui dalam soal, sudah lengkap semua. Yang A, dicari waktu maksimum ya pada waktu dihitung dari tempat pelemparan, kan itu ya. Kemudian yang B, tinggi maksimum diukur dari tanah. Nah, maka dengan demikian inilah ilustrasi gambar yang dilakukan. Ini tempat pelemparan, maka ada waktu maksimum sebelum atau saat melewati titik sebelum benda itu turun. Dihitung dari titik pelemparannya, maka ini di bawah titik pelemparan hanya ini. Ya, paham seperti itu ya? Maka dengan demikian komponen kecepatan pada sumbu Y yang di sini ya, pada bagian sini dulu ya. Maka dengan demikian VY sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Pada waktu mencapai maksimum VY-nya sama dengan 0, maka dengan demikian ya T maksimum bisa dicari bahwa V0 sin theta sama dengan G dikalikan dengan TM. Maka dengan demikian TM-nya V0 sin theta dibagi dengan G. Maka dengan demikian kita masukkan angkanya. V0-nya 20, kemudian sin theta-nya 45 adalah setengah akar 2 dibagi 10. Maka sama saja ketemunya waktu maksimumnya adalah akar 2 sekon. Dari titik pelemparan sampai maksimum saat mau benda turun ya. Maka dengan demikian besarnya adalah akar 2 sekon ya pada soal A. Pada soal B, tinggi maksimum batu diukur dari tanah posisi benda tersebut terhadap sumbu Y. Maka dengan demikian HM-nya berapa? Theta-nya 45, V0-nya 20 meter per sekon. Hanya di bawah pelemparan 2 meter. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat di sini. Maka Y maksimum dipenuhi apabila hanya harus ditambah dengan tinggi maksimum terhadap pelemparannya tadi. Maka dengan demikian ya H maksimum itu sama dengan Y maksimum ini seluruhnya ya. Kemudian Y0 sama dengan H ini di bawah pelemparan 2 meter per sekon. TM-nya adalah akar 2 sekon. Maka dengan demikian persamaannya Y maksimum sama dengan Y0 ya ditambah V0Y T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian Y maksimum sama dengan ya H ditambah V0 sin theta. T maksimumnya dikurangi dengan setengah G T maksimum kuadrat. Maka dengan demikian ini sama dengan 2 meter. Ini 20 ya, ini 45 derajat, ini akar 2. Kita masukkan 2 ditambah 20, setengah akar 2 dikalikan akar 2 dikurangi setengah kali 10 akar 2 kuadrat. Ini adalah 2 bagi 2 1 adalah 10 ya. Ini 2, ini akar 2 maka 2 maka setengah ya. Menjadi 1 berarti 20, berarti 22 dikurangi 10 adalah 12 meter ya. Maka ketemunya adalah 12 meter.
keseluruhan dari ya H di bawah titik pelemparan 2 meter, maka benda dari titik pelemparan menempuh jarak vertikal adalah 10 meter. Maka keseluruhannya adalah 12 meter. Bisa dipahami ya, di sini 2 meter, yang di sini adalah 10 meter. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kepentingannya Y0 ini di bawah titik setimbang, ya, di bawah titik pelemparan. Maka yang ke atas adalah tinggi maksimum yang dicapai dari posisi pelemparan di sini, ya. Ini harus dipahami seperti itu, ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2, ya. Kita sudah membicarakan bersama-sama. Semoga kita dapat menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk cepat menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak 2 dimensi. Maka dengan demikian, inilah seluruh kesimpulannya. Selalu semangat belajar. Karena fisika akan semakin asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.